kedaulatan rakyat, kemudian dia memandatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kelangsungan hidup yang layak. Layak tempat tinggal, layak bekerja, layak berpendidikan, layak kesehatan. Nah, kemudian negara melakukan eksplorasi alam. Negara melakukan eksplorasi potensi diri yang berupa pajak, retribusi, yang kemudian itu dikelola untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Ayo bangun Indonesiaku, Pancasila, Pancasila, Pancasila. Semangat Pancasila, Pancasila, Pancasila. Jati diri Pancasila, Pancasila, Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila Progresif Revolusioner. Bang Apek Saiman, bro. Gimana bang? Ya, Lancar, sehat? Situasi aman terkendali? Aman. Masih revolusioner kah? Masih harus itu. ya. Masa ketua Pancasila Progresif Revolusioner hilang. Jadi progresif terus dong. Iya. Yang penting eksis. Ya, terima kasih Bung Apek masih setia menemani kita di setiap momen-momen catatan Bung Apek Saiman. Jangan lupa lihat, tonton playlist catatan Bung Apek Saiman dari segmen 1, 2, dan yang sekarang yang keempat. Insya Allah akan berlanjut terus sampai negara ini apa Pak? Tanpa koalisi atau Tanpa negara. waduh. Sampai negara bosan. Oh iya. Walaupun negara baik tetap oposisi. Tetap. Oh iya. Oposisi itu nggak mesti harus negara buruk, baik pun harus oposisi. Yang dimaksud oposisi konstitusional. Ini jangan sampai salah kaprah nih, Bang. Ini kok oposisi tapi kok ada konstitusional sih? Iya. Atau itu suatu kedaulatan? Iya. Nah, jadi oposisi konstitusional itu adalah hak. Hak ya? Hak. Oh. Yang sekarang haknya nggak dikasih. Oh. Contoh, setiap oposisi dikejar-kejar sama pemerintah gitu. Oh iya. Nah, kita memperjuangkan hak oposisi, makanya oposisi konstitusional. Memperjuangkan hak. Hak Hak konstitusi. hak konstitusi. Oh, kan dapat KTP. Itu konstitusi, Bang. Bukan, itu administrasi penduduk. Berarti hak di luar administrasi. Iya. Jadi, Hak apa nih, Bang? Sebagai warga negara? ya sebagai warga negara. Jadi oposisi itu kan hak konstitusional yang belum diberikan, sehingga namanya oposisi konstitusional. Dari mana Bang mau hak mau diberikan? Lahir aja suruh ini daftar dulu ke BPJS, kalau nggak dibayar Bang. Ya itu kebanyakan negara tersandra, ya kan? Akhirnya semua ngikutin. Ada KTP anak? Jadi ribet negara sampean itu. Aduh berat. Baru-baru awal berat. Bang, terkait kedaulatan saat baru-baru ini, seakan kita ini seperti hanya momen-momen tertentu Bang yang diperankan kedaulatan rakyat itu. Momen pemilu, momen ya pemilu lah, pilkada, pilgub ataupun momen-momen seperti itu Bang. Mungkin pilpres walaupun masih panjang, momen itu sudah ada. Muncul spanduk ya kan, atau muncul perdebatan ya kan antara calon presiden partai-partai tertentu. Apa yang dibutuhin saat ini Bang? Ya, yang dibutuhkan itu kan seluruhnya masyarakat, negara harus melakukan pendidikan warga negara. Pendidikan warga negara. Nah, pendidikan warga negara itu bukannya normatif. Oh, bukan belajar di sekolah. Bukan. Jadi negara cara mendidiknya beda dengan di sekolah. Gimana Bang? Pendidikan warga negara nggak ada Bang di sekolah Bang? Ya, itulah yang disebut normatif. Oh, Jadi normatif. pendidikan negara itu pertama, nggak usah ditanya. Jadi dipenuhin haknya. Oh, dipenuhin haknya, nggak usah ditanya tuh. Nggak usah ditanya. Gimana kalau nggak ditanya? Ini jangankan nggak usah ditanya, orang mengajukannya dipersulit. Oh, Jadi iya. negara mendidik warga negaranya itu nggak usah ditanya, dia tahu. Karena kan pemerintah itu kan melayani masyarakat. Sehingga kebutuhan masyarakat itu apa? Jangan diumumin, jangan dikasih tahu. Karena dia pelayan, dia kan tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi pemerintah itu memenuhi seluruh hak masyarakat. Misalnya kebutuhan administrasi kependudukan, ya sudah dibuat.
Kemudian masyarakat dilindungi hak kesehatannya. Ya sudah dibuat sarana kesehatan. Masyarakat itu masyarakatnya cerdas, ya dibuka sekolahan. Jadi masyarakat tinggal melakukan aktivitas sudah dibuat dengan rapi oleh negara. Nah itu baru namanya negara benar. Negara nggak benar itu ngajuin aja dipersulit. Nah, itu negara nggak benar itu. Kemudian didiskriminasikan, nah itu nggak beres. Sebenarnya bukan dipersulit bang, mungkin karena animonya terlalu besar ya kan, karena tidak mungkin kalau tidak melalui administrasi. Iya. Jadi gimana ketika dipersulit aja animonya masih besar gitu. Nah, bukan. Pengurusan atau apapun kalau tidak ada kartu antrian lah contohnya. Ini kan tidak, ya pasti beribut, nggak kartu antrian aja ribut. Ya akhirnya kan dengan negara rapi disiplin, masyarakat pun akan malu. Masyarakat akan tertib. Sebab munculnya tidak tertib di masyarakat, karena negara nggak tertib. Jadi kalau melakukan ketertiban tertib itu kan administrasi bang? Ya, bukan. Dia pencatatan dari sebuah kaidah keharmonisan. Itu. Jadi yang harus ditertibkan itu bukan masyarakat, negaranya harus ditertibkan. Dia harus tahu, karena dia kan orang-orang yang diangkat berdasarkan satu kapasitas, yang dia bisa mengerti hak dasar manusia itu apa, sehingga dia bisa menerjemahkan. Nah itu baru namanya mandatoris yang baik. Jadi kan kedaulatan rakyat, kemudian dia memandatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kelangsungan hidup yang layak. Layak tempat tinggal, layak bekerja, layak berpendidikan, layak kesehatan. Nah, kemudian negara melakukan eksplorasi alam. Negara melakukan eksplorasi potensi diri yang berupa pajak, retribusi, yang kemudian itu dikelola untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Nah itu baru disebut negara Pancasila. Segala dalam bentuk apapun kan tidak terlepas dalam politis ya Pak. Karena untuk bagaimana pengakuan negara tersebut dan juga bagaimana pertanggungjawaban negara tersebut kan harus ditinjau dari politisnya. Dari politis tersebutlah bahwa masyarakat mengakui gitu. Sehingga kadang masyarakat juga sudah saling ikut-ikutan nih bang untuk pencitraan. Kalau bahasa sekarang itu pencitraan. Kan bagaimana induknya. Jadi itu alat-alatnya dilakukan oleh partai politik. Bagaimana pada saat momen-momen yang dilakukan ya efektif nggak sih bang partai politik saat ini? Dia tidak efektif kalau kemudian aspirasi masyarakatnya nggak terwujud. Nah kalau bicara konteks Indonesia ini nggak efektif. Partai di Indonesia sangat tidak efektif karena dia bukan mewujudkan aspirasi masyarakat, tapi sebaliknya bikin konflik. Kita tidak pernah mendengar adanya aspirasi yang satu kesinambungan dengan misalnya DPR. Dan kita tidak pernah kasus-kasus di masyarakat itu partai menyelesaikan. Selalu yang menyelesaikan itu lembaga non partai. Apa itu masalah sosial, masalah pembangunan, masalah lingkungan, kejadian-kejadian di masyarakat, itu rata-rata kepeduliannya antar masyarakat, antar lembaga masyarakat atau tokoh masyarakat. Kita tidak pernah mendengar yang begitu concern dari partai melakukan advokasi itu. Jadi kalau berbicara konsep partai dalam ideal, kita terima. Nah, fakta di Indonesia itu partai politik nggak efektif, nggak ada relevansinya, dan nggak ada sesuatu yang bisa membahagiakan masyarakat. Tetap masyarakat nyari butuh perlindungan hukum. Ya, mereka hanya dieksploitasi selama 5 tahun aja. KLBH bentuk ini hak asasi Komnas HAM. Nah, sekarang nggak mau ditindak nih kayak kalau tidak viral. Sekarang ada era baru bang. Jadi alat untuk hal apapun kalau tidak rame, tidak viral itu tidak tertarik. Bagaimana memandang perspektif kedaulatan sekarang? Ya, kedaulatan rakyat itu kan sejarahnya kan dari sebuah penyelenggaraan kekuasaan dinasti. Kerajaan yang tersentralistik oleh satu orang, dan jadi oligarki dulu sebenarnya, sekarang dikenal oligarki.
Jadi dulu itu sangat segelintir orang menguasai kawasan beserta masyarakat, kemudian melakukan semaunya. Akhirnya perkembangan berubah, ada kesadaran bersama, sehingga dibuatlah satu sistem kekuasaan. Yang kekuasaan itu bisa mensejahterakan seluruh masyarakat dan tidak dikendalikan oleh satu atau kelompok. Maka muncullah konsep kedaulatan rakyat. Kemudian muncul dari situ konsep demokrasi. Nah, konsep demokrasi itu harus dipahami yang sekarang juga sangat terdistorsi di Indonesia. Demokrasi itu pemerintahan rakyat. Jadi demokrasi itu nggak ada kaitannya dengan voting, dengan kemudian pemilu, dengan musyawarah. Seluruhnya voting, musyawarah, pemilu itu dalam rangka melahirkan pemerintahan demokrasi, pemerintahan rakyat. Nah, kalau pemilu tidak melahirkan pemerintahan rakyat, ya dia telah melakukan satu pengkhianatan. Berangkat dari rakyat, ketika sudah menjadi pemimpin, jadi elitis, Bang. Nah, itu akhirnya dikerjai lah rakyat kita. Maka ke depan kesadaran berpolitik, kesadaran demokrasi harus tumbuh. Jadi ada kedewasaan. Karena kemudian ada perkembangan itu, ya pemerintah harus menyesuaikan. Jadi tidak lagi pemerintah hanya mengakomodir ibaratnya pendukung atau relawannya. Ya, Kembali sebagai perwakilan rakyat. nah, Karena kalau seperti itu nggak akan selesai negara ini tuh. nah makanya harus ada satu perubahan sistem politik. Ya. Dalam peraturannya pun potensi kooptasi terhadap kedaulatan rakyat atau menghilangkan kedaulatan rakyat itu tercermin dari undang-undang politik dan kelembagaan dewan. Nah, harusnya anggota dewan itu yang terpilih melalui pemilu yang dipilih oleh masyarakat, setelah duduk dia langsung nonaktif Sebagai anggota partai. Kemudian praksi ditiadakan. Jadi fokuslah, dia tidak ada intervensi, tidak terkontaminasi, tidak ada melakukan sebuah tindakan yang dia berdilema ngikutin partai, kepentingan, atau ngikutin aspirasi masyarakat. Nah, ini yang harus dipahami oleh negara, bahwa harusnya kita kembali ke kedaulatan rakyat. Jadi partai politik sebagai sarana untuk menyelenggarakan rekrutmen, pemilu sebagai sebuah sarana untuk menentukan siapa yang akan jadi wakil rakyat. Dan di dalam wakil rakyat seperti di DPR, itu partai nggak perlu lagi masuk melalui saluran praksi. Jadi ketika sudah jadi pejabat negara tidak lagi sebagai petugas partai, Bang. Enggak. Kalau disebutkan sebagai petugas partai, Sebenarnya kata-kata petugas partai itu kan kontradiksi, menohok kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan rakyat. Iya. Walaupun saya memilih nih, Nggak saya apa, tidak gitu. berpartai itu. Nah, negara kita ini kan nggak jelas ukurannya gitu. Nah, kalau mau rapi, ya saya lihat pertama harus ada pembenahan dari undang-undang politik. Satu diantaranya tentang kepartaian, tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD. Jadi siapapun yang duduk di MPR, DPD, DPR, dan DPRD adalah steril dari jaringan dan berbagai partai. Bukannya otonomi itu sudah diwakilkan oleh DPD, Bang, sebagai fungsi otonomi itu, karena dia tidak berpartai. Ya. Tapi dia masuk dalam MPR. Ya, itu satu-satunya sebagai harapan. Tapi kan DPD nggak punya hak seperti DPR. Dia formalitas mewakili daerah, tapi dia nggak punya satu kewenangan tentang yang namanya regulasi. Dia nggak punya hak RU. Buat pemekaran lah. Ya, sifatnya sangat pertimbangan gitu. Jadi sebenarnya DPD itu harus melakukan satu usulan, dan masyarakat DPR, anggota DPR itu harusnya nggak boleh diskriminasi, nggak boleh ada superioritas. Hak konstitusi dalam melakukan fungsi tugas DPD-nya diberikan, seperti tugas membuat rancangan undang-undang. Nah, itu harus ada di DPD, karena pada posisi yang sama kan, mewakili masyarakat, menjadi wakil masyarakat untuk merumuskan kebijakan-kebijakan untuk masyarakat. Nah, malah saya bersependapat dengan kalau terus seperti ini, supaya terjadi kualitas partai, akhirnya DPR pun harus ada calon independen.
Kan ada presiden threshold Bang 20% itu Bang. Nah itu presiden threshold kan hal lain kan. Iya, maksudnya di parlemen pun juga ada batas ambang Nah, batas. pembatasan itu dampaknya malah membuat kedaulatan rakyat tidak berfungsi. Jadi presiden nggak usah dibatasi lah dengan presiden threshold itu kan. Dan parlemen pun ada. Parlemen pun nggak perlu. Jadi kita normal saja. Seluruh masyarakat memilih wakilnya dan presidennya itu langsung. Jadi nanti presiden dipilih, kemudian DPR dipilih, mereka putus sehingga dia konsentrasi. Jadi nggak diganggu. Ya mungkin karena selama ini presiden dan DPR terganggu karena banyak kepentingan. Nah itu kembali kepada oposisi konstitusional. Bila presiden diusung 2-3 partai, yang ini jangan diajak lagi. Status dia menjadi oposisi. Ya kalau nyemplung ke situ semua, nah ini bahaya karena kekuasaan nggak ada yang ngimbangin. Sebagai kontrol. Nah jadi sama mulianya partai berkoalisi dengan partai beroposisi itu sama mulianya kan untuk negara. Oh iya. Jadi nanti selama 5 tahun kan kalau pemerintahan itu buruk pasti kan diganti karena dia kerjanya kan bagus mengontrol. Bahkan bisa jadi sebelum 5 tahun dia udah turun karena nggak beres kan, karena ada partai oposisi. Nah di kita ini kan nggak ada partai oposisi, akhirnya semua pada koalisi. Alasannya konyol lagi, untuk cinta kepada bangsa dan negara. Akhirnya malah nyemplung bareng berkonspirasi. Nah itu, jadi nanti etikanya seluruh partai pengusung yang sebelumnya tidak pengusung jangan diajak ditawarin lagi. Jadi dia beroposisi. Jadi ada oposisi parlemen, ada oposisi partai, ada oposisi masyarakat kritis. Nah seperti sampean jangan. Kritis karena sakit. Nah itu tadi bagaimana Bung Apek Saiman mengulas tentang kedaulatan rakyat yang terpimpin harusnya terpimpin sehingga menjadi pemimpin. Tapi yang dimaksud oposisi itu dijelaskan lebih panjang beliau dijelaskan. Jadi kadang oposisi itu maka seakan-akan puasa, sedang berpuasa. Padahal kan sebenarnya dia sebagai alat kontrol itu lebih bagus karena beliau berada di luar itu kan sebagai controlling pemerintahan, tapi bukan lagi menjadi sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa takutnya ketika memimpin atau partai memegang suara penuh di parlemen maupun di pemerintahan, jadi apa aja diambil karena berpuasa kelamaan ya. Penutupan dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon kritik saran dengan bahasa-bahasa satir atau bahasa-bahasa apapun kita terima menjadi masukan buat pertemuan selanjutnya. Itu saja dari saya, Bung Apek Saiman. Ya. Salam Pancasila Progresif Revolusioner ya Bang? Ya. Siap.